saya kan dari pagi sampai siang usung-usung angkat-angkat perabotan ya, benda nyicil-nyicil kan. Terus di siang hari itu saya ngerasa capek, pada akhirnya saya tiduran di toko yang baru. Saya udah lelap tuh Mas, udah tidur lelap, tidurnya telentang. Cuman nggak tahu kenapa ya, pikiran saya sadar tapi tubuh saya nggak bisa tak gerakin. Tiba-tiba gerak sendiri. Tiba-tiba si Gito nge-WA saya, "Mas, tolong bukain pintu." "Pintu gimana maksudnya?" "Ini aku kancing di ruang blower." Ke kancing? Ya ngancing siapa? Ya nggak tahu, aku di toko sendirian. Tetangga paling iseng ya kan gitu. Enggak Mas, nggak ada orang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri edisi Semarang. Dan di malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor ketika dia membuka usaha grooming kucing. Dan di tempat grooming kucing ini, dia ini banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor di sana bersama teman-temannya atau bersama timnya. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Mas Bagas. Halo Ya, Mas. halo, iya Mas Gilang. Thank you Mas ya, udah datang ke sini buat mau nyeritain ini. Mas, Iya. grooming kucing ini kan mungkin orang yang nggak suka kucing atau yang nggak tahu, yang nggak pernah melihara kucing atau yang nggak pernah bersinggungan sama piaraan kucing ini atau piaraan anjing pun nggak tahu ini grooming ini apa nih Mas? Bisa dijelasin dulu nggak sama sahabat Lonceng? Grooming itu kan lebih ke perawatan rutin ya. Jadi tapi kalau untuk teman-teman bilang itu biasanya mandi. Grooming itu ya mandi. Itu sebenarnya grooming ini banyak ya perawatannya. Apa gimana? Kalau grooming itu kan tatanannya itu dari potong kuku, bersih telinga, mandi basah, terus lanjut ke proses pengeringan. Udah itu aja sih. Oh itu grooming ya? Paket ya langsung paket, ya? Itu udah sepaket pasti? Udah sepaket. Oke, dan groomingnya nama tempatnya apa nih Mas di Semarang Mas? Mungkin teman-teman sahabat Lonceng di sana kan ada yang mau kalau main. toko saya itu namanya ACL Grooming. Oke, sekarang di mana lokasinya? Sekarang lokasinya itu di Pasar Burung Kartini. Oke. Di Jalan Purwosari. Oh, Purwosari. Dan yang mau diceritain Mas, tempat groomingnya ini yang sekarang apa yang sebelumnya nih? Itu yang sebelumnya Mas. Sebelumnya? Yang sebelumnya, jadi saya kontrak di toko A sampai pindah di toko B, walaupun jajaran itu mengalami kejadian yang menurut saya luar biasa lah. Tapi bukan suara ya, lebih ke kontak fisik. Oke. Nah, dari gerakin benda, terus nyenggol ke fisik kita juga gitu. Dan kejadian-kejadian ini Mas Bagas sendiri yang ngalamin apa banyak nih yang ngalamin? Itu banyak. Saya ada tim di toko saya itu ada 3 karyawan sama saya, berarti ada 4 orang. Ini karena semuanya punya pengalaman. Nah, ini ada satu kejadian Mas Gilang. Ada pelanggan saya juga yang sebagai saksi mata ya, sebagai saksi juga. Itu jadi ada saya, pelanggan sama 1 karyawan di jam siang yang mengalami sendiri kisah horornya itu Mas Gilang. Oke, sampai ada depan customer. Iya, gitu depan pelanggan juga. Nah, ini ditahan dulu Mas ya ceritanya. Oke, siap Mas Gilang. Buat sahabat Lonceng yang penasaran sama ceritanya Mas Bagas, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian nih, buat sahabat Lonceng yang belum subscribe Lonceng Misteri, coba dicek udah subscribe apa belum. Kalau belum, silakan di subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang. Dan Mas Bagas, langsung kita mulai Mas ya ceritanya. Oke, siap Mas Gilang. Halo guys, Ramadan jadi bulan penuh berkah. Gue mau bagi info menarik nih buat yang mau pendapatan tambahan. Perkenalkan Okta. Okta adalah platform trading terpercaya yang paling nyaman buat para penggunanya. Kenapa? Karena Okta itu transparan dan udah diakui dunia. Fakta tentang Okta, berdiri sejak 2011. Lebih dari 40 juta akun trader aktif, beroperasi di 180 lebih negara, 60 lebih penghargaan industri. Dan Ramadan ini, Okta kasih promo spesial. Dapatkan 1 extra lot trade and win untuk setiap 5 lot yang ditradingkan. Maksimal 20 lot. Bonus 100% dengan kode promo balance. Top up saldo jadi makin maksimal.
Spread lebih rendah khusus OTR trading di periode 3-30 Maret 2025. Donasi untuk amal, setiap lot yang ditradingkan, Okta menyumbang $0,10 untuk membantu yang membutuhkan selama Ramadan. Buat yang baru di dunia trading, jangan lupa pelajari dulu tentang trading. Mereka ini udah sediain semua materinya kok. Pokoknya Okta itu bikin nyaman para penggunanya. Terbukti dan terpercaya. Ayo download Okta sekarang, cek link di deskripsi buat mulai trading. Kalau awal saya buka usaha ya, itu saya mulai buka usaha itu di tahun 2017, tepatnya itu di bulan Juli tanggal 31. Wih, lengkap tuh ya, masih inget tuh. Itu saya dapat kontrakan, langsung saya WA, langsung saya samperin itu orang. Saya tanya harga 7 juta, langsung saya bayar saat itu juga. Terus tanggal 1 Agustusnya, itu saya bersih-bersih. Terus tanggal 2-nya mulailah saya opening. Jadi saya menerima jasa grooming panggilan, dari rumah ke rumah, plus ada yang di toko juga. Nah di toko itu saya ada 1 karyawan, kebetulan udah mempersiapkan dari sebelumnya. Ada 1 karyawan namanya Pak Budi. Setelah tanggal 2 itu di awal-awal menempati nggak ada masalah, cuman tepatnya itu di tanggal 18 itu mungkin kejadian awalnya ya. Itu sebelum saya, kan toko saya tutupnya jam 5 Mas Gilang. Tutup jam 5, sebelum saya pulang itu biasa saya bersih-bersih dulu. Cuman ini kebetulan saya mau bersih-bersih kamar mandi. Terutama itu di bak airnya ya, di bak mandinya itu kan posisi air penuh. Cuman di bawah itu banyak endapan, banyak kotorannya. Itu saya buka penutupnya. Itu kan biasa di bak mandi kan ada penutup saluran pembuangan air untuk untuk ngurasnya itu. Saya buka, saya taruh di samping kloset, terus saya tinggal. Jadi kan air otomatis kebuang sendiri. Yaps. Besoknya, ketika saya buka toko dan mau bersih-bersih kamar mandi, itu saya kaget tiba-tiba kok air bak itu penuh sendiri. Nah, yang jadi masalah, kalau saya bak penuh sendiri masih hal yang wajar. Bisa jadi dari keran yang bocor, itu kan keran bocor dari semalam penuh sendiri. Cuman yang jadi logikanya itu tutup kerannya itu siapa yang masang? Kan penutup baknya itu kan saya copot, saya taruh di kloset. Si Mas Budi itu? Mas Pak Budi pada akhirnya ketika dia datang saya tanyain, Pam, dari kemarin semalam atau tadi pagi kamu pernah ke toko nggak? Enggak Ibos gitu. Enggak Ibos, saya baru ke toko dari kemarin, baru datang lagi. Nah terus saya bilang, ini siapa yang ngisi? Gitu, ini siapa yang ngisi? Ya nggak tahu, masa keisi sendiri. Terus si Pak Budi ini bilang sama saya, tak tanyain teman saya, namanya temennya ini Sandra, dia perempuan kan. San, ini Mas Bagas ada kejadian seperti ini, diceritain kan. Oh iya, nanti siang aku tak kesana. Terus setelah Sandra datang, dilihat dari depan sampai ke belakang. Terus Sandra bilang, oh ini yang ngisi ada sosok Baba, dia emang penunggu di sini. Kebetulan ini pas tak tanyain, si Mbah ini jawab, emang sengaja tak isi karena takut besok nggak ada air. Oh gitu. Iya. Nah cuman langsung saya bilang gini, Mbah saya terima kasih udah diisi yang. Mbah aku matur nuwun wis diisi. Cuman kok dikuras sekalian. Nggak dikuras sekalian gitu. Nah kan niatnya mau tak kuras Mas. Mau tak kuras masih ada kotoran. Nah posisi bak penuh, besoknya posisi bak penuh itu kotorannya masih ada. Sayang tuh akhirnya nggak jadi tak kurasnya besoknya lagi. Itu di tanggal 9 biasa ya kan. Itu kejadian pertama berarti? Pertama kali. Kejadian pertama kali. Oke, ini di kios. Di kios kita nyebutnya kios ya? Iya, kios. Kios kan? Kios. Nah, di kios itu yang bak ini bak buat kita mandi kan? Iya, bak mandi. Bukan buat dicampur sama kucing ya? Bukan, ini bak mandi. Kalau kucing nyebutnya apa nanti? Yang buat tempat mandi kucing itu apa?
Kita kalau mandiin kucing itu biasa di atas kandang sih Mas, di atas kandang, di bawah aja sih, di samping bak. Oh, ada tempatnya sendiri itu. Iya, biasanya ya nggak ada tempat sih, cuman ada space lah, ada ruangan kosong itu kan, ada kandang terus kucingnya ya kita kalau mandiin jongkok, jongkok kira tuh berdiri emang itu, buat- nggak ada tempat emang- khususnya untuk mandi. Emang buat baknya tuh emang buat nyiram ya si kucingnya gitu. Enggak. Cuman kalau mandiin juga sama di satu tempat itu, di satu kamar mandi itu, memang tempatnya di situ. Cuman alhamdulillah bak mandinya bersih, cuman kebetulan pas kotor mau tak kuras itu ternyata Ya. malah airnya keisi sendiri. Itu yang cerita pertama kali, tepatnya di 18-19 Agustus lah di awal-awal. Terus setelah itu nggak tahu mungkin sehari atau 2 hari berikutnya ya, itu kan posisi di toko itu ada saya, ada karyawan saya namanya Pak Budi, terus ada teman saya namanya Rahmat pas main ke situ. Jadi posisi di toko itu ada 3 orang. Itu tokoku kan denahnya ya Mas ya, pintu anggap aja ini depannya madep ke sana ya, pintu di sebelah kiri, yang sebelah kanan itu ada tembok kaca ya, pokoknya kaca itu kan di depan Ya, itu kaca, partisi itu gitu. kaca besar. Oke. Nah, itu ada meja kasir, ada kursi dan saya duduk di situ. Terus Pak Budi sama si Rahmat ini lagi duduk di belakangku. Mereka berdua duduk di belakang, saya lagi duduk di kursi, tapi mereka duduknya di lantai Mas, lagi ngobrol bercanda gitu. Terus saya kan ngitung duit itu di jam sore ya, pas mau tutup itu kan saya biasa ngitung duit, ngitung penghasilan di hari itu. Ketika saya hitung, anggap aja penghasilan saya itu hari itu dapat 3 juta. Biasa saya nyisain uang di laci itu 200.000 sebagai uang kembalian. Oke. Berarti totalnya itu 3,2. Sebelum saya hitung uang, pasti saya sisihkan uang kembalian dulu. Saya hitung uang pecahan ya, misalnya dari 2.000, 5.000, 10.000 sama 20.000. Saya sisihkan, saya singkirkan dulu di meja. Terus saya ngitung nih penghasilannya. Oh hari ini alhamdulillah seumuman dapat 3 juta. Alhamdulillah dapat 3 juta. Terus saya hitung ulang nih. Saya hitung ulang 3 juta, hitung ulang lagi 3 juta. Saya taruh di sebelah kiri. Saya taruh di sebelah kiri. Terus uang yang 200.000 ini saya hitung ulang. Saya hitung ulang pas 200.000, hitung ulang lagi pas 200. Terus langsung saya masukkan ke laci Mas Gilang. Ya. Saya masukkan ke laci, saya buka, saya tutup. Terus uang yang hasil penjualan hari ini itu saya hitung lagi. Karena saya kan orangnya sedikit teliti ya kalau untuk uang. Itu saya hitung lagi. Yang jadi kendalanya di situ Mas Gilang. Tadinya kan 3 juta. Pas saya hitung lagi jadi 2.950.000. Waduh. Hilang. Tanpa ada yang nyentuh, hilang 50.000. Terus saya hitung lagi nih, saya hitung ulang lagi, ternyata tetap 2.950.000. Terus pada akhirnya saya cek nih, oh mungkin keselip yang di 200.000 itu, Ya, bener. yang masuk laci. Terus saya ambil, saya hitung lagi, jadi 180.000. Tanpa ada yang buka laci, tanpa ada yang otak-atik uang di sini. Itu tepat di hadapanku loh. Dan terus pada akhirnya saya bilang sama teman-teman, bro, uangku hilang sendiri, yang sini hilang 50, yang di laci hilang 20. Kok bisa? Ya nggak tahu. Aku nggak ngambil loh. Iya, aku tahu kamu nggak ngambil, soalnya di dalam laci nggak ada yang buka dari tadi kan gitu. Apalagi yang di meja. Kalau ada yang ngambil otomatis tahu kan aku kan. Terus yang ngambil siapa? Nah itu Mas Gilang. Itu untuk kejadian yang kedua. Terus cerita ke bagian ketiga ini Mas Gilang. Suatu hari saya dapat orderan panggilan, tapi bukan untuk panggilan grooming, panggilan pengobatan skabies. Oke. Terus saya dapat orderan hari ini, saya jadwalkan besok di jam 9 pagi. Setelah saya OTW ke sana, jam 9 pagi saya sampai sana, sampai di rumah pelanggan, itu saya temuin setelah saya obatin kucingnya. Setelah itu saya minta izin sama pemilik rumah, Mbak, saya mau numpang toilet. Terus oh iya Mas, toiletnya ada di samping, masuk ke lorong aja, itu nanti mentok, kamar mandinya ada di sebelah kanan. Terus saya masuklah ke lorong. Cuman sebelum masuk ke lorong, itu kan biasa kalau lorong tertutup ya, itu kan di dalam rumah, lorong tertutup itu kalau kita dari luar lihat dalam itu kan gelap. Ya. Ketika kita masuk barulah kelihatan dalamnya seperti apa. Nah itu pas saya masuk itu di pojok lorong ya, di pojok lorong sebelah kiri itu ada kepala, dia ngintip Mas Gilang, ngintip. Jadi gini, di pojok ya, jadi kelihatan sini aja kepalanya aja, dia ngintip gini, kepalanya aja. Itu bentuknya kepala cewek, rambutnya segini,
itu rambutnya kucel kayak nggak samponan beberapa bulan, pokoknya kucel banget. Terus mata, kalau bola matanya sama kayak kita, cuman di sininya itu ada kayak coklat-coklat gelap lah, dan warna kulitnya itu pucat banget. Saya sempat gini gitu, apa ya, menyapa ya, Dikira orang. senyum, iya saya kira orang. Saya senyum gini, terus saya masuklah sampai pojok, saya kaget Mas Gilang. Untuk posisi kamar mandi bener ada di sebelah kanan. Cuman yang sebelah kanan itu ternyata nggak ada pintu, nggak ada jendela, nggak ada celah apapun. Jadi posisi lorongnya itu lorong gini, terus kanan kiri ada belokan semeteran, terus lurus lagi. Jadi itu tembok semua. Yang sebelah kanan kamar mandi, yang sini tembok tertutup, nggak ada celah sama sekali. Terus saya mikir gini, langsung gereng itu, langsung merinding saya. Langsung merinding, terus saya mikir, tadi yang saya sapa siapa? Yang saya sapa siapa? Sosok itu siapa? Kan gitu kan. Pada akhirnya ya udah, bodo amat kan gitu. Tapi serem kalau bagiku itu serem banget itu. Setelah kejadian itu, ini di kehidupan saya ada sesuatu hal yang nggak beres. Ada sesuatu hal yang nggak beres. Untuk awal-awal kita nggak kerasa, Mas. Mungkin ini saya cerita untuk yang cerita ini ya. Saya menceritakan rasanya ketempelan itu kayak gimana. Mungkin bagi teman-teman ya. Jadi awal-awal saya nggak menyadari ya kalau ada sesuatu yang ganjil itu. Cuman semakin kesini saya ngerasain setiap kali saya duduk di luar rumah, setiap kali saya sendiri, itu di sebelah kanan itu kayak ada sosok hitam ngeliatin. Terus ketika saya gini, nggak ada. Singkat cerita, suatu hari ya, di malam hari itu, sore saya pergi ke rumah Bude. Saya pergi ke rumah Bude, terus malam jam 10-an itu saya pulang. Pas perjalanan pulang ini barulah saya ngeh kalau saya itu ketempelan. Nah, sebelum saya cerita ke situ, itu rasanya itu di sini panas Mas Gilang. Di sini panas, di leher panas, di pundak sebelah kiri panas, tapi semuanya di sebelah kiri. Itu hanya panas, pegel, sakit, pokoknya duduk itu nggak bisa Mas Gilang. Kayak otot kita tegang ya? Iya, kayak tegang tapi lebih kecepit mungkin ya. Iya, betul. Rasanya seperti itu. Jadi saya kalau duduk gini, nggak senderan ya, itu nggak bisa. Iya. Harus gini. Harus gini dan harus tidur. Itu mungkin berhari-hari saya bisanya itu hanya tidur, terus hanya duduk senderan. Kalau gini nggak bisa, naik motor pun juga sulit, kayak orang mabuk, jalan kayak orang mabuk Mas Gilang. Nah, terus pas saya pulang dari rumah Bude itu di jam 10-an saya pulang sendirian, nggak ada dari belakang, nggak ada motor, dari depan nggak ada motor ataupun mobil. Itu di belakang saya ngerasa ada yang ngikutin. Ada suara motor nih, telinga sebelah kanan saya dengar ada suara motor, tapi kok nggak ada lampunya, suaranya aja. Jadi nggak ada lampunya. Kalau biasa motor kan dihidupin itu kan. Terus saya mikir, wah ini begal lah gitu kan. Saya cepat, dia ngikut cepat. Saya pelan, dia ngikut pelan. Terus saya lihat spion nggak ada lampunya. Terus akhirnya saya nengok ke belakang Mas Gilang, kok nggak ada motor, tapi suaranya masih. Suara motor itu masih ngikutin terus. Itu mungkin jarak beberapa kilo kayak gitu terus. Terus akhirnya saya teriak, woi, jangan ganggu, jangan ngikutin, terus aku mau pulang. Kamu pokoknya jangan ngikut aku, kayak gitu. Nah, terus pada akhirnya itu saya bikin postingan. Itu pas saya bikin postingan di Facebook ya, saya ceritalah. Itu di bulan Septemberan, pada akhirnya di bulan September, pada akhirnya saya cerita kalau saya mengalami kejadian seperti ini, saya udah nggak kuat. Soalnya saya udah libur itu mingguan Mas. Habis dari itu beberapa minggu saya libur kerja karena sakit Mas, nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, itu hanya. Berarti kejadian ketempelan ini benar-benar instan pas habis dari rumah customer itu ya? Iya, kemudian dari situ. Yang ngeliat orang ngintip itu ya? Oh, soalnya itu kan dari bulan Agustus, September, jadi di mungkin 2 bulanan itu kejadian berurutan. Nah pas saya bikin postingan menceritakan semua kejadian pas ketempelan itu, terus akhirnya ada yang nyaranin diruqyah. Pada akhirnya saya diruqyah, terus si yang ruqyah itu bilang udah aman, besok sembuh. Terus saya pulang, cuman ketika saya disuruh pulang itu saya dapat pesan, Mas kalau pulang nanti jangan langsung pulang, mampir dulu ke warung minum teh. Jadi supaya itu untuk mengecoh yang ikut saya. Jadi kan dia baru lepas, takutnya dia ngikut sampai rumah lagi. Nah disuruh
mampir ke warung dulu untuk minum teh, habis minum kita pulang. Jadi untuk mengecoh si makhluk halus itu mengira warung itu rumah kita. Mau nggak mau ya ketika saya mampir ke ke warung teh itu, saya bilang sama bapaknya yang penjual itu, tapi dalam hati, Pak maaf ya Pak ya, itu soalnya kan ketika kita mampir si makhluk ini ngira itu rumah kita, berarti kan saya kayak ngirim ke rumah ya kan. Jadi malah kayak tempat peralihan. Jadi dalam hati saya minta maaf, terus akhirnya saya pulang, terus tidur, besoknya saya langsung sembuh. Panasnya hilang, sakitnya hilang, saya duduk normal biasa, berdiri bisa. Jadi saya besoknya langsung bisa kerja kembali. Singkat cerita, yang kontrakan pertama ini Mas, saya kan dibuka toko, terus kontrak pertama ini kontrak setahun aja, terus masa kontrakan udah mau selesai, saya cari info tentang, tapi nggak boleh diperpanjang nih Mas. Terus mau nggak mau saya pindah dong. Saya pindah, cari info kontrakan, dapatlah kontrakan di sebelah toko yang lama. Jadi ini posisi toko saya, terus ini tokonya orang. Nah ini baru toko yang baru yang mau tak tempatin. Oke. Pindahnya geser dong berarti. Iya, cuman kebetulan itu awalnya emang perjanjiannya kontrak, terus saya iseng, boleh tak beli nggak? Oh iya sekalian aja dibeli. Wih. Langsung alhamdulillah ada rezeki tak bayar, terus karena kontrakan mau selesai, saya kan prepare-nya agak lama kok, prepare mungkin sebulan 2 bulanan, cuman pas hari terakhir itu Mas, hari terakhir itu kan rencana saya mau pembukaan toko yang baru, itu di tanggal 23 Juli tahun 2018 ini, 2018 di 23 Juli pembukaan awal, pas di tanggal 22-nya ini Mas, itu kan saya kan dari pagi sampai siang usung-usung angkat-angkat perabotan ya, pindah nyicil kan. Terus di siang hari itu saya ngerasa capek, pada akhirnya saya tiduran di toko yang baru. Di toko yang baru saya tiduran, saya udah lelap tuh Mas, udah tidur lelap, tidurnya telentang, cuman nggak tahu kenapa ya, pikiran saya sadar tapi tubuh saya nggak bisa tak gerakin, tiba-tiba gerak sendiri. Jadi saya dari tidur telentang terus jadi posisi ngerangkak, itu sampai posisi ganti-ganti posisi ya, itu saya sambil teriak Mas, saya sambil teriak kayak singa mungkin ya, wah gitu Mas. Saya teriak-teriak, marah-marah, tapi saya nggak ngomong, cuma teriak-teriak aja. Cuman saya tahu, loh ini badanku kenapa gitu. Nggak bisa dikendalin ya? Nggak bisa. Pemikiranku, hatiku, tapi aku nggak bisa ngucap ya. Tapi itu hanya dalam hati. Ini aku kenapa kok kayak gini? Aku tahu kalau ini tubuh kayak gitu, aku tahu. Wah ini nggak beres ini aku. Tapi aku terus teriak, marah-marah sambil lihat ke atas, jadi merangkak. Tapi aku nggak jalan ya. Itu posisi merangkak, diem, sambil kepalaku geleng-geleng gini Mas, sambil ngeliatin atas gitu kan. Terus pada akhirnya saya baca doa sedapatnya ya, nggak mempan. Terus pas saya teriak takbir itu, Allahu Akbar, barulah bleng, itu penglihatan kayak putih. Jadi terus pada akhirnya ketika jadi kan penglihatan putih tuh, putih semua, saya nggak inget apa-apa, ketika barulah samar-samar kelihatan toko, itu saya tetap gini-gini sambil saya dalam hati ngucap mungkin ya, sambil saya itu ngucap, ini saya di mana, terus saya siapa, ini saya lagi apa. Saya nggak inget apapun dan saya nggak kenal diri saya. Itu mungkin sekitar beberapa menit, terus pada akhirnya semakin bertambahnya waktu itu saya semakin sadar. Terus ingat pelan-pelan, terus saya ketika pas ingat, loh astagfirullah, saya gitu, astagfirullah. Tadi saya mengalami kejadian ini, dan itu saya ingat betul Mas. Saya mengalami kejadian ini, terus akhirnya saya takut Mas. Itu di jam 2 siang loh Mas. Itu saya takut, terus saya keluar kios, pindahlah ke kios yang lama. Terus ambil jaket, ambil helm, si Pak Budi kan posisinya di sana, yang di toko yang baru itu saya sendirian. Terus saya ditegur sama Pak Budi, mau kemana bos? Mau pulang. Nah, ketika saya perjalanan pulang, sampailah rumah, itu kan tadi saat di rumah kan saya tinggal hanya berdua sama bapak. Cuman posisi rumah itu kosong, nggak ada bapak. Kebetulan bapak lagi pergi, bapak perginya itu pasti naik mobil. Dan saya sampai rumah, buka pintu kamar, masuk ke kamar, tiduran sambil pegang HP, mainan HP, ngurus kerjaan. Dari luar dengarlah ada suara mobil. Biasanya kan kita kalau
mobil kita sendiri itu hafal suara mesinnya. Iyalah pasti. Ya kan? Ada suara mobil berhenti di depan rumah, terus terbukalah pintu pagar, terus ada suara orang buka pintu rumah, masuk, terus bapak ini ada suaranya bapak manggil nama saya, Gas Bagas. Terus saya nyaur kan, saya nyautin, iya pak dalam, iya pak apa. Terus saya keluar kamar, buka pintu, kok sepi, nggak ada orang. Terus oh mungkin bapak lagi di luar, aku kan gitu. Terus aku lihat ke ruang tamu, pintunya ketutupan, saya bukalah pagar tutupan, nggak ada mobil di depan. Waduh. Nah terus yang manggil saya siapa? Itu siangnya hampir kesurupan, sorenya sampai rumah ada kejadian seperti itu. Gas Bagas, iya pak dalam, itu jelas banget suaranya bapak, tanpa ada sedikit pun perubahan suara, itu persis suaranya bapak. Nyoba ngontek bapak nggak waktu itu? Enggak, kan saat suaranya jelas. Kalau nggak ada mobil, nggak ada bapak juga, bapak emang belum pulang. Bapak pulangnya itu maghrib ternyata. Nggak ada firasat apa nggak sama bapak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau firasat padahalnya saya punya firasat. Waduh, ini ada suaranya bapak seperti ini. Aku takutnya ada apa-apa nih sama bapak. Ya kan biasanya kan seperti itu kan. Iya. Cuman alhamdulillah habis maghrib bapak pulang dengan kondisi sehat. Nah itu. Terus cerita selanjutnya, habis kejadian di toko yang mau kesurupan itu, saya pulang itu rencananya malam mau ke rumahnya temen. Mau konsultasi, mau cerita nih. Nah, kebetulan teman saya itu bisa dibilang itu paham lah ya, paham dengan hal kayak gitu dan dia bisa lihat juga. Terus singkat cerita dari kejadian yang di rumah itu, yang bapak manggil saya, pas mau sampai di rumah temen itu kebetulan. Itu kan saya manggil temanku biasanya mami mas. Pas sampai rumah itu kebetulan temanku lagi duduk di teras sama kucing-kucingnya. Kebetulan temanku ini pelihara banyak kucing. Nah, terus saya bilang, Mam, oh ya mas Bagas, kan udah janjian kan. Udah janjian terus, Mam, oh ya mas. Cuman ketika saya mau ngedekin si mami ini, itu ada satu ekor kucing yang tiba-tiba diam, bulunya berdiri sambil dia gereng ya, paham gereng nggak? Gitu kan, kucing marah gitu. Terus saya berhenti, saya ngedeket lagi, kucingnya tambah jadi, geremnya tambah keras, sambil ketakutan gitu. Terus saya ngeliatin si kucing ini, saya tatap matanya, saya perhatiin, kok dia emang posisinya ngeliatin di aku. Cuman tak perhatiin lagi, matanya kok nggak ngeliat ke aku, tapi dia ngeliat ke belakangku. Terus aku tanya si mami, Mam, ada yang ngikut? Ada. Serem. Nah terus akhirnya saya ngedeket mas, saya akhirnya jalan ke mami, duduk sebelahnya. Pas saya jalan itu, si kucing ini dia langsung lompat, ketakutan, lompat sana lompat sini, pada akhirnya ngumpet. Dia benar-benar ketakutan mas. Terus akhirnya kan nggak tak gubris. Terus saya tanya, ini yang ngikut aku itu emang bawaanku atau ada yang nempel gitu? Terus oh yang ngikut itu bawaanmu, dia emang seorang kakek-kakek, dia ngelindungi kamu, dia penjagamu kan gitu. Oh katanya gitu. Dia penjagamu, cuman itu yang biasa mancing emosimu. Maka dari itu kamu sering ngamuk, terus sering marah, emosi tak terbentung. Ketika disenggol dikit marah. Nah ini sosok ini yang mempengaruhi kamu gitu. Kalau katanya si mami sih emang dilungsur ke kamu karena emang mungkin garis keturunan aja ya. Garis keturunan aja. Terus saya ceritakan soal yang di toko tadi ya, saya ada kejadian seperti ini. Terus si mami bilang gini, oke, tak tanyain dulu sama yang jaga ini tadi, tak tanyain dulu selang 5 menitan. Terus si mami bilang, iya bener, ini emang kamu mau diserang, jadi mau diserang, energimu sama energi si penunggu toko ini nggak cocok. Terus si toko itu penjaga toko merasa terusik dengan kehadiranmu. Mungkin kehadiran si ini ya, si yang nunggu aku ya, bentrok, energinya bentrok. Terus pada akhirnya ketika saya tidur itu kan, kalau tidur kita nggak sadar, dia punya kesempatan masuk ke situ. Masuk ke situ. Ketika saya mau kesurupan, itu kan posisi saya sadar, jadi itu dihalang. Jadi saya dihalang sama yang ngelindungin saya, dihalang. Terus kenapa kok saya bisa blank, hilang ingatan sekilas itu
terjadi perang gaib, katanya gitu. Terjadi perang gaib, yang jaga saya sama yang penunggu kios itu perang. Terus akhirnya energinya meledak, bikin saya blank, hilang ingatan. Terus si mami bilang itu nggak apa-apa. Jadi yang ikut saya itu dia emang tujuannya ngelindungi saya, fungsi itulah. Adanya itulah dia ngelindungin kamu dari ancaman yang di toko itu. Nah, terus singkat cerita itu kan sampai rumah mami mungkin jam 7-an, saya ngobrol sampai jam 10-an malam itu. Terus dari dari rumahnya si mami itu saya OTW pulang. Nah pas di perjalanan pulang itu mungkin kalau kosnya rumahnya mami itu di sini, rumahku di sini, mungkin pas tengah-tengahnya ya itu saya ada ngelihat sosok pocong. Jadi kalau kita kalau aku mau pulang kan jalannya ke sana. Itu kan ada 2 jalan kan, yang satu ke sini. Yaitu di sebelah kanan, di seberang jalan, di sebelah kanan itu ada sosok pocong. Cuman ini pocongnya agak aneh, Mas. Dia joget, Mas. Nah, jadi pocongnya itu joget. Kalau mau tak praktekin saya malu. Praktekin nggak apa nih? Gimana jogetnya? Jadi maaf ya Mas ya. Tak praktekin. Jadi kan pocongan gini ya. Dia joget tuh badannya gini, cuman kaki itu gini-gini. Tapi nggak sampai jongkok. Jadi gini sama gini. Iya, ngebor gitu ya. Nah mungkin kayak goyang gergaji juga ya. Jadi kolaborasi goyangan Inul sama Dewi Persik gitu ya. Pocong tolol. Sumpah Mas. Itu pocongnya nampak jelas ya kan. Pocongnya itu wujudnya jelas dari sebelah kanan depan ya, depan serong ke kanan itu sampai saya kan jalan nih, otomatis pocongnya ke sini kan. Ke sini saya sampai melingkuk ke belakang. Saya sampai nengok ke belakang, dia itu masih ada. Terus saya mikir gini, ini saya mau putar balik untuk mastiin itu pocong apa enggak, tapi takut. Tapi itu murni pocong, pasti pocong. Soalnya wujudnya jelas banget. Mukanya ada? Mukanya enggak. Nah, kebetulan posisi pocongnya itu posisi ke aku kan sana ke depan. Dia posisinya sama ke depan. Posisinya sama ke depan. Jadi dia ngebelakangin aku sampai ke belakang, otomatis kan dia seharusnya kelihatan wajahnya. Dan posisiku aku nggak kelihatan. Gitu. Nah, itu pas mau perjalanan pulang ada pocong yang joget. Itu aku baru tahu mungkin pakai headset Mas pocong. Iya, lagi pakai ini dia apa? Earphone. Iya, aduh pakai TWS. TWS baru. Terus cerita selanjutnya itu kejadiannya di toko yang baru. Itu awal mau nempatin aja itu kan udah ada kejadian yang mau kesurupan. Terus ini setelah kejadian itu tapi agak lama ceritanya. Udah berjalan nih udah berjalan. Setelah kejadian itu berjalan ke sini nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apapun. Itu kan posisi tokoku saya agak beda nih sama yang toko pertama. Pintu utama itu pintu kaca semua, cuman posisi pintunya di tengah. Terus itu kan tokoku kan ukurannya sama 3,5 kali 8. Terus ada ruang A sama ruang B, jadi ruang depan sama ruang belakang. Yang ruang A ini saya renovasi sebelah, jadi pintu utama dari kaca, terus ada space ruang kosong untuk ruang tamunya. Yang tembok sebelah kiri itu saya buat tempat groomingnya. Tempat grooming, jadi tempat mandiin sama tempat pengeringan. Tempat mandiin sama tempat pengeringan itu denahnya yang ruang grooming itu posisinya itu terbuat dari kaca semua. Full kaca bening. Jadi kelihatan semua. Kelihatan, saya bisa mantau, pelanggan juga bisa lihat. Terus jadi itu posisi pintunya itu ada di sebelah sini, samping. Ada di sebelah samping tapi bukan depannya. Itu ruang grooming, yang ruang mandiin ada pintunya sendiri, ruang pengiring, ruang yang blower itu ada pintunya sendiri. Jadi ada 2 pintu. Posisi ada meja kasir di samping ruang grooming. Jadi ini ruang grooming kacanya, terus ini jalan, nah ini mejanya di mepet tembok yang sebelah kanan. Terus itu kalau yang belakang itu kamar mandi, sama posisi pintunya yang menuju kamar mandi itu kan ada tembok tuh tengah kan, yang dari A sama ke B itu kan ada sekatan tembok tengah itu. Terus pintunya ada di sebelah kanan, pintunya itu tembusan langsung ke tangga. Jadi di belakang itu ada kamar mandi, terus atasnya ada dak kecil, tingginya paling enggak itu nggak sampai 2 meter, soalnya aku kalau ke sana itu bungkuk. Terus di depan pintunya itu ada tangga. Nah,
ketika suatu hari di jam 1-an mungkin ya, pokoknya kejadiannya di jam 2-an. Di jam 1-an ada pelanggan masuk mau mandiin kucing, terus pelanggannya itu nunggu. Nah kebetulan di toko saya yang ini si Pak Budi sudah keluar. Oh, udah di situ. Udah nggak diikut saya. Terus ada masuklah si Heri. Nah ini Heri ini karyawan kedua. Terus nambah si Gito dan nambah si Agung. Nah, ada 3 nih. Ada 3. Berarti kan sama saya 4. Empatnya ini mengalami semua. Empatnya itu. Jadi ceritanya gini Mas, ketika ada pelanggan grooming itu saya bilang sama Heri, digarap kucingnya. Oh iya, diambillah kucingnya masuk ke ruang grooming yang mandiin. Terus habis selesai mandiin, dia keluar bawa kucingnya dimasukin ke ruang blower. Terus pintu yang di grooming itu ditutup. Si Heri ambil minum, dia istirahat bentar. Aku lagi duduk di meja kasir nih. Lagi duduk di meja kasir, pelangganku itu ada di ruang tunggu di depan. Terus di sini di depan ruang grooming saya. Terus Heri berdiri di depan ruang blower di belakangku otomatis. Terus Heri minum, tiba-tiba ada suara ceklik, suara kancing pintu. Terus aku tanya sama si Heri, suara apa itu Her? Nggak tahu bos, tapi kayak itu suara kancing pintu deh. Mungkin ya. Terus aku ceklah ruang grooming itu, tak buka, kekunci Her. Nah posisi itu kuncinya itu ada di dalam. Jadi kan ruang grooming nih ada posisi luar di saya tempat duduk, terus di dalam kan, untuk mandiin. Kuncinya ada di dalam dan itu bisa kekunci sendiri. Logikanya Mas, kalau kunci pintu kan kita harus muter. Iya. Ya kan kita harus muter. Tapi kok ini ada suara klik dan ngunci sendiri. Wow. Terus saya bilang kekunci Her. Lah kok bisa? Nah ketika saya bilang kekunci, si pelanggan juga ngeliatin saya, Heri ngeliatin saya, kita bertiga cuma bengong. Yang kunci siapa kan gitu kan? Iyalah. Nah ya. Sedangkan kunci aja di dalam. Kalau kunci di luar ya nggak mungkin juga, itu ada 3 orang. Kita saling lihat-lihatan semua. Yang kunci kan siapa kan gitu. Terus untuk ruang groomingku kan itu kan atasnya emang itu kan dari kaca, tingginya cuma 2 meteran, atasnya bolong. Ya. Bolong. Terus kalau ruang blower yang untuk pengeringan itu tertutup semua rapat. Takutnya bulunya itu berterbangan keluar juga. Iya, betul. Nah terus akhirnya kunci itu saya naik loh ke atas, saya ambil tapi dengan pakai tongkat. Saya copot terus saya buka dari luar, ya bener kekunci. Saya buka loh, saya giniin loh, saya puter loh Mas. Berarti kan ada yang gini, ya kan ada yang muter kuncinya itu. Kalau emang katakanlah selek lah ya, apa kayak gitu udah rusak, nggak mungkin sampai tak. Iya. Kan butuh momen. Dan itu kunci posisi renovan baru, nggak ada karat sama sekali loh. Itu benar-benar baru. Butuh tenaga buat muter si kunci itu. Dan itu dari awal saya nggak pernah, kita ya yang kerja di situ nggak pernah ngunci. Yang namanya ngunci pintu nggak pernah sama sekali. Ngapain ngunci sekat-sekat? Iya, kan ditutup aja kan udah cukup gitu. Nah, terus itu kan kejadian yang kita bertiga nih sama pelanggan. Terus suatu saat tiba-tiba si Gito nge-WA saya, Mas, tolong bukain pintu. Pintu gimana maksudnya? Ini aku kekancing di ruang blower. Kekancing? Yang ngancing siapa? Ya nggak tahu, aku di toko sendirian. Ada kan, jadi posisinya itu si Gito ada garapan, ada kucing masuk, ada pelanggan mandiin kucing. Cuman pelanggan ini ninggal, jadi kucingnya masuk, dia pergi, ditinggal, ya kan? Jadi si Gito sendirian, nggak ada orang lain. Terus dia nge-WA saya kayak gitu, terus tetangga paling iseng kan gitu. Enggak Mas, nggak ada orang masuk. Ini benar-benar murni. Kuncinya itu? Benar-benar murni aku sendiri. Gimana? Kuncinya ada. Nah ini nanti tak ceritain Mas. Oke. Kuncinya itu beda. Terus setelah saya sampai toko, saya bukain. Nah posisi kuncinya itu Mas, ini kan yang pintu grooming kuncinya putar. Nah ini yang ruang blower itu kuncinya dia grendel. Yang kalau mau ngancing itu ke samping. Kalau buka tarik ke samping. Ya kan. Iya, nah di WC ya? Iya. Cuman kendalanya Mas, ini kendala yang utama ya. Pintuku itu yang ruang blower itu ya, pintuku kondisinya itu nggak bisa nutup rapat
ketika kita tutup pasti dia balik sedikit. Kalau mau kita kunci, itu harus ditekan barulah digeser. Oke. Kalau mau buka, tekan dulu baru digeser. Kalau mau digeser kalau mau langsung digeser, kalau pas kunci ya mau dibuka itu sulit, berat. Tapi kalau mau ke kancing itu kan harus digeser dulu. Yang geser itu siapa? Kok bisa kegeser terus ke kancing sendiri dari luar? Anjir. Itu emang kalau kondisi kuncinya yang ruang blower itu emang kunci di dalam emang sama model kuncinya yang putaran, cuman kuncinya ada di dalam. Kalau kekunci mungkin kita kesenggol atau gimana, error lah katakanlah ya kan, mungkin bisa. Cuman ini kan gini mas, dari luar mas, yang kunci siapa? Loh gitu kok bisa? Ya nggak tahu aku kan gitu. Pas sampai di toko ya, kok bisa? Ya nggak tahu. Tetangga paling enggak ada yang masuk gitu. Wah ada yang nggak beres nih. Aku gitu kan. Ini ada yang nggak beres, aku gitu kan. Berarti udah kejadian yang ketiga kalinya itu. Nah suatu hari si Agung juga sama dengan si Gito, tiba-tiba nge-WA saya. Mas lagi di rumah? Tolong, aku lagi kerja di lapangan. Oke. Jadi, Mas aku tolong bukain pintu. Kenapa? Aku dikancingin kayak gitu. Itu dikancingin lagi, mengalami hal yang sama. Ada groomingan, mandiin, pas habis mandi di blower. Dia pindah ke ruang grooming. Posisi ketika saya datang sama. Kunci dari luar. Itu cerita yang Agung. Jadi ada si Gito sama si Agung. Terus kejadian yang berikutnya itu si Gito mengalami 2 kali lagi kejadian hal yang kayak gitu. Jadi dia itu mungkin selang beberapa waktu ya, saya lupa, Mas tolong bukain. Besoknya saya kesana buka pintu lagi. Terus yang terakhir kali, Mas tolong bukain pintu lagi. Kenapa? Aku dikancingin lagi. Wah, terus saya kesana ke toko lagi, bukain pintu lagi. Terus saya teriak, woi yang bener dong gitu. Jangan ganggu orang kerja, jangan ganggu orang kerja. Itu saya marah mas, saya teriak marah. Jangan ganggu orang kerja. Terus saya pokoknya marah-marah di situ. Terus pada akhirnya, alhamdulillah nggak ada kejadian apapun di jam siang ya. Itu sampai sekarang pun nggak ada kejadian apapun. Terus saat itu besoknya atau kapan ya saya lupa. Itu di jam malam itu saya main ke toko, mungkin di jam 7-an. Saya lagi pergi, terus akhirnya saya mampir ke toko. Masuk ke toko, saya mau kencing kan, mau masuk ke kamar mandi. Akhirnya kan ruang kamar mandi kan ada di ruang belakang nih mas. Ketika saya sampai di depan pintu kamar mandi, itu saya ngecium aroma ataupun bau umbi bakar. Saya ngecium aroma umbi bakar, sedangkan itu kan belakang toko kan di tembok, nggak ada ventilasi apapun. Kalau semisal di belakang toko ada yang bakar-bakar kan otomatis nggak mungkin kecium, soal rapet itu kan. Iya. Ya terus saya cium, saya pastiin itu aroma umbi bakar. Terus aku bilang, Her, sini ya, Her sini. Setelah Heri nyamperin, gimana bos? Coba cium. Dia ngedus-ngedus itu mas, dia nyium-nyium. Aroma apa? Umbi bakar bos. Nah itu berarti ini genderuwo mungkin, apa gitu. Rumornya kan kalau genderuwo kita pasti nyium aroma umbi bakar. Nah, itu mas Gilang. Banyak yang bilang ya. Itu banyak yang bilang. Jadi saya berkesimpulan ini genderuwo. Kalau genderuwo itu kan jin. Pantas. Kenapa kok kuncinya pintunya bisa kekunci sendiri? Dua-dua nih. Itu berarti kelakuan jin si genderuwo ini. Mungkin. Nah terus saat kejadian itu si Heri bilang sama saya, bos saya mau minta izin. Saya mau minta izin untuk tidur di sini. Jadi ada suatu hari itu Heri bermasalah sama keluarganya. Akhirnya nggak betah kan. Terus akhirnya dia tidur di toko daripada saya ngekos mas, keluar biaya bulanan kan untuk kos-kosan itu. Terus si Heri ini minta izin untuk tidur lama itu berbulan-bulan. Nah kejadian selanjutnya ini Heri yang mengalami mas. Oke. Si Heri ini dia tidur di jam malam. Kan selama ini kan nggak pernah ada yang tidur di toko. Dia tidur di sebelah mananya tuh? Itu dia posisi tidur, itu kan pintu utama. Terus ada ruang kosong untuk ruang tamu, dia tidurnya di situ. Gelar kasur? Gelar kasur. Jadi kasur lipat itu kan. Ya. Singkat cerita ya, di suatu hari itu dia lapor sama saya, bos, wah kiosmu angker. Angker kenapa? Masa pagi enak-enak tidur, ya kan? Jeligen 20 liter, jeligen kosong ya, 20 liter itu dijatuhin dari atas. Ada suara glundang. Itu dia ketika dia bangun itu dia ngelihat jeligen itu
jatuh dari tangga itu. Jalan kan, jatuh blundung-blundung gitu, jatuh ke bawah. Terus dia kan kaget. Terus dia mikir, kan jeligen ada di bawah semua. Di atas kosong, nggak ada barang apapun. Ya kan, itu saya juga apal betul posisi letaknya kan. Jeligen itu emang nggak ada yang nggak ada di atas sama sekali. Di atas nggak ada barang apapun. Cuman ini kok ada jeligen jatuh dari atas. Itu mungkin di jam 2 malam mas. Wah, Itu di jam 2 malam. Itu kan kebetulan saya pelihara kucing nih mas. Ada 2 namanya Jono sama si Joni. Nah si 2 kucingku ini dia nggak tak kandang, dia nggak tak kandangin, dia tak lepas di dalam nemenin si Harry tidur. Ketika ada suara itu muncul, Harry bangun dan lihat jeligen. Si Jono sama si Joni itu dia nyamperin sampai ke depan kamar mandi. Si Jono sama Joni dia ngeliatin ke dak yang atasnya kamar mandi itu kan. Dia ngeliatin situ bulu-bulunya mereka itu berdiri sambil dia menggereng, marah gitu. Terus Harry nyamperin, "Nopo John? Kenapa John?" Kok liatin atas. Terus Harry lihat atas, ada merah-merah mas. Ada mungkin mata ya, 2 soalnya, 2 merah. Langsung Harry lari, bukan Harry dulu, kucingku lari. Jadi Harry datang, kucingku lari, Harry langsung ikut lari. "Ayo John, keluar aja," gitu. Keluar. Akhirnya pintu dibuka, gerbang dibuka. Nah dari jam 2 itu sampai subuh Harry sama Joni ini dia nggak berani masuk. Jadi kucingnya penakut. Harry, Jono, Joni nongkrong di depan sampai adzan subuh. Selesai adzan mereka baru berani masuk. Jadi bertiga ini mereka baru berani masuk ke toko terus lanjut tidur lagi. Ceritanya kayak gitu. Nah terus Lucu banget mas. sumpah itu. Jadi yang bikin lari itu malah kucingku dulu. Kucingku lari terus Harry-nya lari. Dia cerita Harry, Jono, Joni. Rio penakut. Si Jono Joni itu lagi nih bos, si Jono Joni pas liatin ke atas aku kan penasaran. Lah habis lihat jeligen jatuh penasaran lihat ke atas ada merah-merah. Lah si Jono Joni lari dulu ya, aku ikut lari lah, nggak ada yang nemenin gitu kan. Yang jadi kendala kok mentalnya si orang ini malah lebih takut sama si kucing. Kan gitu. Kucing mikir mungkin instingnya, oke ini hewan buas, bisa Iya. ngebahayain mereka, makanya mereka lari ya kan. Iya. Insting binatang kan begitu. Dan hewan itu kalau menurut orang ya bisa lihat makhluk halus. Ya. Mau itu bentuk bagus atau bentuk jelek, tapi lebih ke bentuk jeleknya, bentuk aslinya. Kata orang seperti itu. Maka dari itu kan takut kan. Takut dia ngelihat mungkin oke ini bisa ngebahayain gua. Iya. Dia instingnya dia kan kuat insting mereka nih, insting Iya. hewan apalagi kucing ya kan. Iya. Perasa banget kan, kabur malah. Iya. Si Harry ikutan Si Harry kabur. ikut kabur. Jadi kucingnya dulu yang kabur. Iya. Terus dia nongkrong di luar itu, pintu utama sama gerbangnya dibuka. Dan berarti oke kita pikirin secara logika lagi. Jerigen ditaruh di bawah semua. Iya, itu kok bisa ke atas. Dan gelinding dari atas. Berarti ini seakan-akan jerigennya dibawa ke atas dulu sama dia. Iya. Betul. Baru dijatuhin. Oh my Itu God. dijatuhnya di tangganya, bukan langsung ke bawah. Jadi gelinding. kayak sengaja digelindingin. Iya. Iya. Gila sih. Nah, kejadian yang berikutnya si Harry lagi yang ngalamin. Itu suatu hari dia laporan sama saya lagi, "Bos, sumpah kiosmu." Harry lagi nih. Harry lagi kan yang ini di jam malam, di jam yang sama juga mungkin. Si Harry lagi laporan sama saya lagi, "Bos, kiosmu sumpah wangre minta ampun. Masa saya lagi tidur, itu saya ngerasa kakiku ada yang jawil-jawil. Gini-gini." Terus itu kan saya nggak ngerasa itu kalau ada yang jawil. Terus pada akhirnya lama-lama kerasa kalau ada yang jawil. Terus ketika saya mau buka mata, itu kaki saya kayak ada yang narik. Sedangkan si Harry kan tidurnya sendirian di toko. Nggak ditemenin siapapun. Terus ketika saya ngerasa ada yang tarik, saya buka mata. Kandang kucing ada yang narik, geser sendiri. Grek, itu bukan cuma senti loh. Mungkin berpuluh-puluh senti. Grek gitu. Tuh, langsung Harry bangun, buka pintu, keluarin motor, kan motor dimasukkan ke dalam, tidur di temennya. Itu bener-bener takut. Aku sumpah bos, ketakutan bos. Soalnya udah parah menurutku, kandang kegeret sendiri.
Setelah kejadian itu, sepertinya itu kejadian terakhir ya. Soalnya dari sampai sekarang pun, sampai saya pindah toko pun nggak ada laporan hal ganjil lagi dari si Heri. Terus pada akhirnya si Heri setelah menikah dia memutuskan untuk tinggal sama mertuanya. Dan pada akhirnya ketika saya pindah toko itu kan, saya pindah toko. Setelah saya pindah toko, karyawan saya udah pada cabut, udah pada pensiun grooming semua. Jadi udah dapat kerjaan masing-masing. Kebetulan di situ. Berarti udah 2 kali pindah toko nih. Itu yang kedua kan, toko kedua. Jadi yang pertama kan kontrak nih. Yang kedua saya beli, terus saya ada info toko yang mau dijual, saya beli. Cuman jauh sih jaraknya, jauh dari. Sekarang berarti di toko yang baru. Toko yang baru, dan toko yang baru ini nggak ada kendala apa-apa. Nggak ada apa-apa ya. Gak ada apa-apa. Oke. Berarti sekarang lancar-lancar aja nih Mas ya, grooming. Lancar. Sekarang grooming aja apa gimana nih Mas? Kalau saya itu lebih ke jasa grooming panggilan, toko sama obat-obatan. Tapi sekarang udah nggak jual pakan. Kalau pas di toko yang pas kejadian horor itu saya jual pakan juga. Sekarang udah nggak, cuma jasa aja. Jasa grooming saya jual obat aja. Obat-obatan untuk kucing aja. Obat kutu kayak gitu-gitu Obat kutu, saya ada obat kutu, obat jamur, terus obat flu juga. Obat-obatan semua kucing itu. Itu ngeracik sendiri apa gimana Mas? Apa ada sellernya gitu? Resep sendiri sih Mas. Resep sendiri? Saya belajar sendiri, jadi bisa dibilang saya bukan kedokteran ya, tapi saya mempelajari dengan apa namanya? Ya dengan pelanggan dari pelanggan itu cerita, Mas obat ini pada nggak sembuh semua. Terus akhirnya saya belajar untuk ngeracik, tapi atas dasar resep dokter hewan ya kan. Saya juga konsultasi juga. Konsul sama dokter hewan berarti. Jadi saya pelajari, saya racik, alhamdulillah pada sembuh dari obat kutu, obat jamur, obat flu semuanya itu pada ngeracik. Ya. Yang udah sembuh banyak juga. Itu kalau yang di area Semarang itu bisa beli langsung ke toko. Atau mungkin bisa kirim-kirim, tapi kirimnya itu pas order jadwal grooming, jadi sekalian. Tapi kalau untuk yang luar kota atau luar pulau itu bisa lewat Shopee. Nah, aku nih percaya pasti sahabat lonceng juga di rumah banyak yang merah kucing, banyak yang suka sama kucing ya kan. Dan mungkin yang di daerah Semarang ya terlebih ya, Semarang, di daerah Semarang itu kalau mau grooming itu bisa kemas ya, atau mau obatnya gitu apa gimana bisa langsung kemas aja lah. Itu kontaknya di mana Mas? Kontak bisa cek di Facebook ya kan, di Facebook itu nama Facebook Bagas Adi. Terus saya kebetulan juga punya komunitas kucing juga di Facebook namanya KPKS, Komunitas Pecinta Kucing Semarang. Saya pendiri ya, saya ownernya. Kalau mau konsultasi tentang perkucingan bisa masuk ke grup itu. Tapi kalau mau konsultasi ke saya langsung itu bisa lewat ke WA saya di 089 637 616 787. Itu semua yang konsultasi boleh dari luar kota ataupun luar pulau. Konsul mah bebas ya, siapa aja boleh konsul. Dan ke WA yang tadi ya, yang udah disebut. Dan berarti di Semarang sekarang ininya tempat groomingnya di jalan apa Mas? Di Jalan Purwosari Raya, tepatnya itu di Pasar Burung Kartini. Deretan kios yang jual ikan-ikan. Namanya Mas, sebut lagi Mas. Nama toko ACL Grooming. ACL Grooming. Kalau dari teman-teman Semarang udah paham siapa saya ya kan, owner dari ACL Grooming sama owner dari KPKS itu. Berarti selesai udah nih Mas ya cerita dari Mas Bagas nih tentang grooming, tentang di kejadian horor di tempat grooming kucing. Dan ini makasih banget loh Mas ya. Mas Gilang. Nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama aku ini, karena yang pertama Mas di Lonceng Misteri Mas, tentang seorang yang grooming kucing ini baru pertama kali. Thank you banget loh, kita beruntung banget kedatangan Mas Bagas. Dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya. Dan buat sahabat lonceng di rumah yang punya cerita pengalaman horornya sendiri nih, bisa langsung datang ke studio kita di Bekasi. Itu bisa langsung kontak aja, hubungin kita di Instagram di @loncengmisteri. Langsung klik aja link yang di bio-nya itu ya. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Mas Bagas juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.